Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata zaman sekarang masih ada perjodohan paksa seperti kisah Siti Nurbaya yang terkenal itu. Kisah ini sedikit berbeda dengan yang dialami oleh Lady Sandi, umur 24 tahun, asal Semarang Tengah. Gadis ini dipersunting oleh John Dory, umur 24 tahun. Disebut gadis karena ia belum pernah sekalipun dikumpuli oleh sang suami. Tak ada komunikasi antara keduanya, menjadikan hubungan rumah tangga ini ambiar. Meski dijodohkan, Lady sudah ikhlas. Lady tipe gadis penurut. Ia juga sudah berusaha mencintai sang suami. Setelah beberapa hari pernikahannya, Lady sudah ditinggal minggat oleh John Dory. Mas John mungkin kecewa karena dijodohkan dengan saya, ujar Lady sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Hidupkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan video terbaru yang menarik berikutnya. Sejak awal dikenalkan oleh orang tua masing-masing alias ta'aruf, keduanya tidak pernah mencoba melakukan pendekatan, jarang berkomunikasi. Bahkan segala bentuk persiapan pernikahannya sudah disiapkan oleh orang tua. Ia tinggal duduk manis menerima perintah. Tidak ada kedekatan satu sama lain membuat keduanya menjalani hidup penuh tekanan. Meski begitu, tak ada yang berani mengutarakan pendapat. Akhirnya menjadi bumerang sendiri bagi Lady maupun John. Mungkin John memiliki pacar sehingga ia menolak perjodohan ini. Namun, bukankah bisa dibicarakan dengan baik-baik? Ya, begitulah. Penyesalan selalu datang terlambat. Alasan tidak mendapatkan nafkah lahir batin inilah yang menyebabkan Lady mengajukan gugatan cerai. Bertahan 3 tahun. Ini penantian yang panjang. Butuh kesabaran. Hatinya lelah, berakhir juga biduk rumah tangganya. Lady sendiri merasa seperti memiliki suami Bang Toy. 3 kali puasa, 3 kali lebaran tak pulang-pulang. Meski John tidak diketahui alamatnya, Lady tetap berusaha mencari kemana-mana. Ia ingin menunjukkan betapa ia berbakti kepada sang suami. Hampir setiap hari ia habiskan waktunya untuk menangis. Terlebih saat melihat foto pernikahannya. Jelas, tidak ada senyum yang tampak dari bibir John. Sang orang tua pun merasa bersalah karena telah menjodohkan anaknya yang ternyata tidak ada benih-benih cinta. Penyesalan itulah yang akhirnya mendukung sang anak menggugat suaminya. Meski tidak rela, sang mertua juga harus melepas Lady. Ia sendiri merasa malu dengan kelakuan anaknya yang tidak mengatakan bahwa ia keberatan dengan perjodohan. Dia gak pernah mau ngomong, jadi perginya tanpa sebab. Dia diam karena mungkin ingin menghormati orang tuanya. Tapi yang dilakukan ke saya ini malah tidak menghormati orang tua, tuturnya sedikit jengkel. Jika dilihat dari fisik, Lady tidak jelek. Ia bahkan memiliki hidung yang mancung, memiliki kulit putih, dan tidak begitu tinggi. Memiliki sifat penurut, yang tampak dari balutan jilbabnya nan anggun. Meski matanya sedikit lebam karena sedih harus mengakhiri rumah tangganya, ia terlihat tabah. Didampingi kedua orang tuanya, Lady berusaha tegar. Ternyata begitulah
dampak buruk yang membiarkan perjodohan paksa. Zaman sekarang, perjodohan masih sering dilakukan oleh para orang tua dengan maksud ingin membahagiakan anak mereka. Namun ternyata beberapa wanita atau pria mengaku tidak bahagia. Perjodohan yang terjadi biasanya dilakukan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, adat, hingga lingkungan pergaulan. Ternyata, perjodohan yang dilakukan secara terpaksa bisa memiliki dampak buruk untuk orang yang merasakannya. Inilah dampak buruk dari perjodohan paksa. Tertekan. Beberapa orang mungkin akan merasa sulit ketika harus menerima jodoh pilihan dari orang tua mereka. Hal ini bisa saja membuat orang yang dijodohkan merasa tertekan. Ditambah lagi jika orang tersebut tidak benar-benar kenal dengan pasangan yang sudah dijodohkan oleh orang tua mereka. Kemudian, masalah-masalah yang nantinya akan timbul di dalam rumah tangga seperti finansial, kebutuhan seksual, anak, serta hubungan antar keluarga bisa selalu muncul di dalam rumah tangga. Jika tidak siap dalam menghadapi masalah tersebut, pasti perasaan tertekan akan semakin besar. Orang ketiga, perselingkuhan di dalam rumah tangga yang dijodohkan juga bisa saja terjadi dan kasusnya pun sudah banyak. Hal ini terjadi karena pasangan merasa tidak bahagia dengan jodoh yang dipilihkan oleh orang tuanya. Masalah yang muncul bisa karena tidak tertarik satu sama lain. Perang dingin pun terjadi. Tidak ada kemesraan, tidak ada perhatian, tidak ada komunikasi yang indah terjadi. Intinya, masalah nafkah lahir dan batin yang tak terpenuhi. Karena seringnya pertikaian atau masalah perperangan batin rumah tangga, maka dia akan pergi mencari jodoh yang menjadi pilihannya sendiri. Tertipu. Banyak merasa tertipu setelah menikahi pasangan perjodohannya. Bisa jadi tertipu dengan pekerjaannya atau wataknya. Misalkan si calon di kampungnya dikenal mengaku seorang pegawai tetap di perusahaan besar di luar kota. Tetapi setelah menikah ternyata dia hanya seorang sopir atau kacung atau cleaning service di perusahaan tersebut. Sementara orang tua yang menjodohkannya di kampung, taunya menantunya orang besar di perusahaan terkenal itu. Atau bisa jadi wataknya yang terlihat sopan di depan orang tua, yang ternyata aslinya kasar atau acuh, memandang rendah pasangannya. Akan lebih baik jika kita mencari tahu dulu tentang pasangan yang akan dijodohkan dan memberi kesempatan waktu untuk mengenal pribadi masing-masing sehingga tahu apa kelebihan dan kekurangannya. Kemudian biarkan dia memilih jodohnya. Hal ini dilakukan agar meminimalisir konflik di dalam pernikahan. Jangan hanya melihat dari luarnya saja ya, namun juga harus melihat dari dalamnya. Perceraian. Banyak kasus yang menyatakan bahwa perjodohan berakhir dengan perceraian. Sering tertekan, cekcok, depresi, nafkah batin tidak terpenuhi, atau ada orang ketiga, bahkan merasa tertipu dan tidak tahu tujuan pernikahan ini mau dibawa kemana. Harapan masa depan yang indah sudah tidak ada. Banyaknya perbedaan hingga ada keinginan mengakhiri pernikahannya. Hal ini biasanya terjadi karena banyaknya perbedaan yang sebelumnya tidak diketahui oleh masing-masing pribadi. Rentan usia, masalah ekonomi, perbedaan komitmen, hingga karena adanya kekerasan di dalam rumah tangga. Sikap Rasulullah atas perjodohan paksa. Bagaimana pula menurut Rasulullah dengan perjodohan paksa? Dalam kitab Al-Mabsub dijabarkan mengenai seorang perempuan bernama Khansa bin Khadzam yang datang kepada Rasulullah SAW. Kedatangan Khansa kepada Rasul dilandasi gundah gulana atas keputusan ayahnya
yang hendak melakukan perjodohan dengan lelaki yang tak dikehendakinya. Ketika menghadap Rasulullah SAW, Khansa menceritakan ayahnya memaksa untuk menikah dengan lelaki yang masih ada hubungan sanak saudara. Rasulullah kemudian meminta Khansa untuk menuruti kemauan ayahnya. Meski begitu, Khansa mengatakan kembali bahwa dia tak menghendaki perjodohan tersebut, lantaran sudah ada orang yang ia cintai. Mendengar hal ini, Rasulullah kemudian berkata, "Kalau begitu, pergi dan nikahilah orang yang engkau cintai." Dari dua imbauan yang dianjurkan Rasulullah, ada hikmah yang bisa dipetik. Yang pertama adalah bagaimana seorang anak perlu mendengarkan perintah orang tua. Meski demikian, keinginan hati dalam perkara memilih pasangan hidup merupakan perbedaan yang harusnya tak dapat diintervensi secara berlebih. Allah Ta'ala mensyariatkan nikah dalam firman-Nya, "Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kalian sukai." Quran Surat An-Nisa ayat 3. Rasulullah bersabda, "Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya, dan tidak boleh menikahkan anak gadis perawan sebelum meminta izin darinya." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?" Beliau menjawab, "Dengan diamnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam memilih. Demikianlah. Terima kasih sahabatku yang beriman. Silahkan share video ini karena dengan berbagi, sahabat telah menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain, sehingga menjadi amal jariah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.